Dua musuh bebuyutan AS gabung bantu Rusia. Gedung Putin menyampaikan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Keprihatinannya atas dugaan beberapa musuh Amerika Serikat di Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah mulai menyatu dengan Rusia. Para pejabat AS melempar tuduhan bahwa Korea Utara bergabung dengan Iran dalam memasok senjata ke Rusia. Tujuan dua negara itu terkait kepentingan perang antara Rusia dengan Ukraina. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, membuat pernyataan itu pada Rabu 2 November 2022. Dalam keterangan pers secara virtual, Kirby mengatakan Pyongyang secara diam-diam memasok sejumlah besar peluru artileri untuk perang Rusia di Ukraina. Kirby juga membahas penilaian sebelumnya yang menunjukkan Iran sudah mengalihkan drone ke Rusia lantaran melihat aksi di Ukraina. Kemudian ia mengatakan, sekarang Iran mungkin juga sedang dalam proses pengiriman rudal permukaan ke udara untuk digunakan dalam perang. Ada kekhawatiran yang lebih besar dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden daripada ketika Presiden Rusia Vladimir Putin pertama kali meluncurkan perangnya melawan Ukraina pada Februari, ujar Kirby dikutip dari Newsweek Kamis 3 November 2022. Dia pun menyindir, Rusia yang saat ini terus kehilangan tempat, kehilangan tentara, kehilangan momentum, dia menjangkau di luar perbatasannya untuk meminta bantuan, tutur Kirby. Ini adalah tanda isolasi yang terus dia rasakan secara ekonomi bahwa basis industri pertahanannya sendiri tak dapat mengimbangi kecepatan dia menggunakan persenjataan di Ukraina. Papar Kirby. Menurut dia, bantuan dari Iran itu dinilai sebagai tanda seberapa besar Putin akan melanjutkan perang dengan Ukraina, sehingga dia bersedia keluar dari garis kehidupan seolah-olah untuk mencari pemasok asing untuk terus membunuh Ukraina. Lanjutnya. Dan, ya, ini mengkhawatirkan bahwa negara bangsa manapun di seluruh dunia akan secara diam-diam atau nyata mendukung Tuan Putin, sebutnya. Pun Kirby menyampaikan tak mungkin tingkat dukungannya dicurigai saat ini yang diterima Moskow dari Pyongyang atau Teheran cukup untuk mengubah gelombang konflik. Dia mengklaim AS akan mengejar langkah-langkah pertanggungjawaban yang tepat terhadap kedua kekuatan itu dimulai dengan PBB. Pernyataan otoritas AS itu muncul di tengah perkembangan bergejolak terpisah di sekitar Korea Utara dan Iran. Hal itu menunjukkan semakin luasnya cakupan tantangan internasional yang dihadapi pemerintahan Biden dalam serangkaian eskalasi tinggi terbaru yang meletus di semenanjung Korea dalam beberapa pekan terakhir. Korea Utara kembali menembakkan rudal dan roket pada hari Selasa 1 November 2022. Korea Selatan juga mengklaim setidaknya satu dari mereka jatuh di selatan perbatasan laut yang disengketakan. Ia adalah kejadian pertama sejak perang kedua negara tetangga tersebut dalam 7 dekade lalu. Dari Seoul pun sudah merespons dengan pemerintahan jet tempur untuk meluncurkan rudal udara ke permukaan di utara garis depan. Pertukaran itu terjadi ketika Pak Jong Chon, Sekretaris Komite Sentral Partai Buruh Korea yang berkuasa di Korea Utara, mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan latihan bersama AS Korea Selatan karena membuat situasi yang sangat serius. Mengutip tinjauan poster nuklir AS yang baru-baru ini dirilis Pentagon, memperingatkan pengguna senjata nuklir oleh pemimpin tertinggi Kim Jong-un akan mengakibatkan berakhirnya rezim tersebut. Hal itu disertai dengan ancaman serupa yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Gabungan Korea Selatan. Gedung Putin Presiden Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinannya bahwa beberapa masalah kebijakan luar negeri paling mendesak yang dihadapi negara itu di Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah telah mulai menyatu menjadi satu masalah serius. Pasalnya AS menduga Korea Utara dan Iran telah membantu Rusia dalam perangnya di Ukraina. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyatakan Pyongyang telah membantu Moskow dalam menambah jumlah persenjataan negara itu. Pyongyang secara diam-diam memasok sejumlah besar peluru artileri untuk perang Rusia di Ukraina. Kembali sambil mengaburkan pengiriman dengan membuatnya tampak seperti akan pergi ke negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Jelasnya dikutip Newsweek Kamis 3 November, Kirby pun ikut membahas penilaian yang menunjukkan bahwa Iran telah mengalihkan drone ke Rusia untuk perang di Ukraina. Teheran juga disebut juga sedang dalam proses pengiriman rudal permukaan ke udara untuk digunakan dalam konflik. Selain itu, Kirby mengatakan bahwa ada kekhawatiran yang lebih besar dari pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin pada saat ini. Pasalnya di saat Rusia disebutkan telah kehilangan logistik yang banyak, ada negara-negara yang membantu Moskow. Tapi itu juga merupakan tanda seberapa besar dia menggandakan untuk melanjutkan perang ini sehingga dia bersedia keluar dari garis kehidupan. Seolah-olah untuk mencari pemasok asing untuk terus membunuh Ukraina tambahnya. Dan ya, ini mengkhawatirkan bahwa negara bangsa manapun di seluruh dunia akan segera diam-diam atau nyata mendukung Tuan Putin. Dengan adanya dukungan ini, Kirby menegaskan langkah Washington untuk mengejar langkah-langkah pertanggungjawaban yang tepat terhadap kedua kekuatan ini akan dimulai dari Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan itu muncul di tengah perkembangan bergejolak terpisah di sekitar Korut dan Iran dalam serangkaian eskalasi profil tinggi terbaru yang meletus di semenanjung Korea dalam beberapa pekan terakhir. Korut telah meluncurkan beberapa rudal ke wilayah Korsel pada beberapa hari terakhir. Dengan Iran, AS memberikan dukungan pada demonstrasi besar-besaran di negeri Persia yang memprotes kematian seorang wanita muda bernama Mahsa Amani. Washington juga telah menjatuhkan sanksi tambahan bagi pejabat negara itu. Kabar itu disampaikan seorang pejabat dari negara barat yang memantau program senjata Iran kepada CNN. Pengiriman senjata itu disebut sedang dipantau ketat lantaran akan menjadi kali pertama Iran mengirim rudal canggih ke Rusia yang dapat sangat membantu Kremlin di medan perang. Sebelum ini Iran sempat memasok senjata, diantaranya 450 drone yang telah digunakan Rusia untuk menggempur Ukraina.
Setidaknya 300 drone yang dikirim Iran itu telah ditembak jatuh Ukraina. Pengiriman baru ini sekaligus bakal menandai peningkatan signifikan terkait dukungan Iran terhadap perang Rusia dan Ukraina. Meski begitu, belum diketahui kapan pengiriman rudal itu dilakukan. Para pejabat menduga senjata itu akan dikirimkan sebelum akhir tahun. Menanggapi kabar ini, Amerika Serikat menentang keras rencana pengiriman senjata oleh Iran ke Rusia. Utusan AS untuk Iran, Rob Malley, mengatakan drone Iran selama ini digunakan untuk menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil. Kami tahu bahwa drone itu telah digunakan untuk menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil, dan kami tahu bahwa Iran di hadapan semua bukti ini terus berbohong dan menyangkal bahwa itu terjadi, kata Malley. Iran diketahui sempat membantah telah memasok Rusia dengan senjata untuk melawan Ukraina. Negara itu mengaku belum dan tidak akan mengirim bantuan senjata ke Moskow. Pada bulan lalu, AS telah memberikan sanksi kepada penyedia transportasi udara karena keterlibatannya dalam pengiriman drone Iran yang dikenal sebagai Unmanned Aerial Vehicles ke Rusia. Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Departemen Keuangan AS mengatakan siap untuk memberi sanksi terhadap produsen dan pemasok yang berkontribusi dalam program UAV. Drone sendiri telah menjadi pameran penting dalam konflik Rusia-Ukraina sejak Kremlin melakukan invasi pada Februari lalu. Penggunaan drone sebetulnya telah meningkat sejak musim panas kala Amerika Serikat dan Kiev mengatakan bahwa Moskow memperoleh drone dari Iran. Dalam beberapa pekan terakhir, drone Iran telah digunakan untuk membombardir berbagai infrastruktur vital Ukraina. Drone Iran dikenal sebagai amunisi lincah karena mampu berputar selama beberapa waktu di area yang diidentifikasi sebagai target potensial. Drone Iran juga hanya menyerang setelah musuh teridentifikasi. Drone Iran berukuran kecil, portable, dan dapat dengan mudah diluncurkan. Drone itu memiliki kelebihan antara lain sulit dideteksi dan dapat ditembakkan dari jarak jauh. Intelijen militer Ukraina menyebut Iran berencana mengirimkan lebih dari 200 drone tempur kepada pasukan Rusia yang tengah menginvasi Ukraina. Drone-drone yang dipasok Teheran untuk Moskow itu dilaporkan mencakup drone tempur canggih jenis baru yang bernama Aras-2. Sekelompok lebih dari 200 drone tempur Shahed 136, Hajar-6, dan Aras-2 direncanakan akan dikirim dari Iran kepada Federasi Rusia pada awal November, sebut Intelijen Pertahanan Ukraina, bagian dari Kementerian Pertahanan Ukraina. Dalam pernyataannya seperti dilansir CNN Rabu 2 November. Disebutkan Intelijen Pertahanan Ukraina dalam postingan telegramnya bahwa kendaraan udara tanpa awak itu akan dikirimkan via Laut Kaspia ke pelabuhan Astrakhan. Laporan intelijen Ukraina menyebut drone-drone itu dikirimkan dalam bentuk belum dirakit dan akan dikumpulkan, dicat ulang dan diaplikasikan dengan tanda-tanda Rusia begitu berada di dalam wilayah Moskow. Tidak dijelaskan lebih lanjut oleh intelijen Ukraina soal bagaimana informasi soal pengiriman drone itu didapatkan. CNN tidak bisa memverifikasi secara independen laporan itu. Namun laporan itu menggemakan laporan CNN pada Selasa 1 November yang mengutip sejumlah pejabat dari sebuah negara barat yang memantau secara seksama program senjata Iran. Disebutkan laporan CNN itu bahwa Iran tengah mempersiapkan pengiriman besar drone dan rudal balistik ke Rusia.